Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pada satu hari Allah mengumumkan dengan firman-Nya, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min salsalin min hamadin masnun wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin fasajadal malaikatu kulluhum ajma'una illa iblis aba ay yakuna ma'as sajidin. Wahai para malaikat, aku akan menciptakan makhluk baru berkulit kasar dari tanah di bumi. Jika aku telah selesai membentuk rupanya dan meniupkan ruh padanya, bersujudlah kamu semua kepada Dia. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Seluruh malaikat sujud menghormat kepada Adam, illa iblis, kecuali iblis. Allah bertanya, ma man'aka alla tasjuda idh amartuk. Wahai iblis, apa yang menghalangi kamu sehingga kamu tidak mau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan itu? Iblis menjawab, ana khairun minhu, karena aku lebih baik dari Adam. Kalimat inilah kalimat perasaan lebih baik daripada orang lain yang diwariskan oleh iblis kepada murid-muridnya sampai hari ini. Ketika ada lintas aneka madhab hidup di tengah umat Islam, lalu ada sekelompok ulama madhab merasa lebih baik daripada madhab yang lain, sebenarnya dia sedang mengatakan ana khairun minhu, kalimat yang pernah diucapkan oleh iblis. Ketika ada calon presiden dan calon anggota wakil rakyat berkampanye untuk dirinya kemudian merendahkan lawannya, sebenarnya dia sudah menjadi pelanjut kalimat ana khairun minhu yang pernah diucapkan oleh iblis. Iblis bukan tidak punya dalil, bukan tidak punya argumen, bukan tidak punya hujah atau alasan mengapa dia merasa lebih baik dari Adam. Dia katakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Karena engkau telah menciptakan aku dari api, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah.
Satu-satunya argumen untuk iblis memandang rendah Adam itu karena faktor nasab, faktor silsilah keturunan. Seakan dia berkata, ya Allah, aku kan bin api, turunan api, sedangkan Adam itu turunan tanah. Aku ini kan anu bin anu al anu, sedangkan Adam itu bin itu al itu. Penyakit ini pun sudah diwarisi oleh umat manusia sampai umat Nabi Muhammad, bahkan ila yaumil qiyamah tidak akan pernah habis. Artinya apa? Jika kita menemukan ada orang yang sibuk mengumpulkan silsilah nasab keturunan, kemudian merasa turunannya lebih mulia dan merendahkan yang lain, dia adalah keluarga iblis. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, orang-orang Yahudi pernah sombong di hadapan lawan-lawannya dan orang lain yang keluar dari klannya. Mereka mengatakan, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah abna'nya Allah dan habib-habibnya Allah. Kami adalah anak-anak Tuhan dan kekasih-kekasih Tuhan. Allah mengatakan, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum. Kalau benar kamu itu anak-anak Allah dan habib-habib Allah, kenapa Allah menghukum kamu karena kesalahan kamu? Bal antum basyarum mimman khalaq, kamu semua sama manusia seperti yang lain yang diciptakan Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa sanksi yang diberikan kepada iblis karena dia merasa lebih mulia nasabnya? Allah berfirman, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluar kamu dari negeri surga ini, kamu terkutuk. Ini pelajaran buat kita semua. Siapa saja yang pamer nasab di sebuah kampung, siapa saja yang pamer silsilah di sebuah negara, kemudian merendahkan pribuminya, satu saat mereka terancam akan dikeluarkan dari negeri itu. Maka janganlah kita merasa lebih mulia dari siapapun juga, karena Rasulullah dan Al-Quran telah memberikan penjelasan. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wahai seluruh manusia, kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, Adam dan Hawa, dan kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku lita'arafu, agar supaya kalian saling mengenal budaya tradisi satu dengan yang lain. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu seluruh umat manusia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Rasul bersabda, ayyuhan nas kullukum min adam wa adam min turab, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Wahai seluruh umat manusia, kamu semua adalah turunan Adam, dan Adam dia buat dari tanah. Tidak ada keistimewaan, tidak ada keunggulan, tidak ada kelebihan antara orang Arab dan yang bukan Arab, kecuali dengan ketakwaannya. Jika yang mengucapkan kalimat ini orang Jawa, tentu orang akan berkata, ini pantas orang Jawa, tidak mau memuliakan orang Arab. Tapi yang bicara adalah orang Arab sendiri, bahkan asyraful anbiya wal mursalin, Rasulullah orang Arab. Dia mengatakan, jangan pernah ada orang kita orang Arab merasa lebih mulia daripada yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika diusir dari surga, iblis sempat bicara, fabima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya Allah, karena Engkau telah memvonis saya salah, aku tidak akan tinggal diam untuk terus menggoda anak cucu Adam dari jalanmu yang lurus.
iblis yang melakukan pelanggaran, iblis yang melakukan kesalahan, tapi Allah sang penegak kebenaran yang difitnah telah melakukan kriminalisasi, padahal dia sendiri pelaku kriminal yang sebenarnya. Ini pelajaran untuk kita semua. Ketika ada orang melakukan kesalahan kemudian diberikan sanksi hukum oleh negara, oleh penegak hukum, jangan pernah kita berkata, engkau penegak hukum telah melakukan kriminalisasi terhadap kami, jika benar kita melakukannya. Tinggallah Adam dan Hawa, karena iblis dipersilahkan pergi ke luar negeri meninggalkan surga. Pesan Allah dua, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga ini, di negeri yang subur ini, tinggal engkau di dalamnya. Silahkan kamu makan apa yang kamu suka, tapi satu pohon ini jangan kamu dekati, sebab kalau kamu makan buahnya, kamu akan termasuk di antara orang-orang yang melakukan kezaliman. Dan yang kedua adalah, inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Ini iblis, ini lawanmu, musuh kamu dan musuh istrimu yang sebentar lagi akan pergi meninggalkan surga ini karena satu penghukuman. Ingat wahai Adam dan Hawa, nanti kalau dia datang ke sini jangan kamu dengarkan ucapannya, jangan kamu ikuti nasihat, dan jangan kamu berkoalisi dengan dia dalam kehidupan nyata, nanti kamu akan celaka. Alhamdulillah kan? Iblis pulang dan bersilaturahim kepada Adam dan Hawa. Orang berkata, baik laku seseorang, baik pula sangkaannya. Begitulah Adam, dia berbaik sangka dengan teman lama yang sebenarnya musuh yang ingin menggulingkannya. Apa yang dia lakukan? Iblis mengajak diskusi kepada Adam dan Hawa, dan yang didiskusikan adalah ayat yang juga diturunkan kepada Adam dan Hawa. Aneh benar, rupanya untuk menjatuhkan seseorang ini iblis mesti mempelajari kitab sucinya, mempelajari ajarannya, lalu menyimpangkan tafsirannya. Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarati illa an takuna malakaini aw takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, aku tahu Tuhan turunkan ayat kepadamu yang seperti ini bunyinya. Ya benar. Tahukah kamu bahwa sebenarnya dia melarang kalian mendekati pohon ini justru kalau kamu makan buahnya kamu akan menjadi malaikat dan kekal di dalam surga. Adam tidak percaya. Tetapi saat Adam tidak percaya, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah, setan bersumpah. Sekarang sudah berubah, bukan iblis, sudah menjadi setan. Aku bersumpah wahai Adam dan Hawa, aku hanyalah orang yang menasihati kamu. Apa yang aku sampaikan ini demi kebaikan kamu. Adam tidak membayangkan bahwa ada tafsir yang menyesatkan karena ayatnya sama yang dibacanya. Ayat memerintahkan suatu kewajiban, tapi justru ulama ini mengharamkannya, melarangnya. Allah melarang mengati pohon, justru iblis menggunakan ayat yang sama memerintahkan dia mengati buahnya. Wadallahuma bighurur. Lalu iblis, setan menunjukkan kepada pohon tadi, mendekatkan pohon tadi dengan penuh tipuan. Apa yang terjadi? Ini tiga hal. Pertama, krisis sandang. Badat lahuma sawatuhuma, ketika baru saja ada memetik buahnya dan mencicipinya, belum kenyang menyantapnya. Badat lahuma sawatuhuma, lepas pakaian yang menempel di tubuhnya, tidak selembar kain pun ia miliki. Krisis sandang. Yang kedua, walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Kalau kamu selama ini wahai Adam dan Hawa menikmati fasilitas hidup yang serba berlimpah tanpa berkeringat, saat ini, mulai detik ini, jika kamu ingin menikmati kehidupan, mau tidak mau kamu harus bekerja keras. Krisis ekonomi.
Dan yang ketiga, desintegrasi rumah tangga, karena satu keterangan menyebutkan bahwa Adam dan Hawa berpisah dalam jarak yang sangat jauh dan dalam waktu yang sangat lama dan panjang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang Maha Pengampun dan Penyayang, mengijazahkan wiridan kepada Adam dan Hawa. Adam dan Hawa membaca kalimat min rabbih yang datang dari Tuhannya, bukan wiridan karangan Kiai anu, bukan ciptaan Mbah anu, bukan ciptaan Habib anu, bukan karangan Ustadz anu. Wiridnya min rabbih, datangnya dari Tuhannya, bukan karangan sendiri. Fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Allah menerima tobatnya dan dialah yang Maha penerima tobat lalu Maha Penyayang. Akhirnya Adam dan Hawa saling bertemu kembali, rukun kembali rumah tangganya, stabil kembali ekonominya, bahagia lagi hidupnya, karena dia beristighfar, menyesali perbuatannya. Jika seorang hamba jatuh dalam kehinaan, cepatlah engkau beristighfar, tobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa lisa'iril muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha wantahu amma nahakum wa zajar. Ketika NKRI, Negara Kesatuan Rakyat Israel, dijajah oleh Jalut dan pasukannya, lalu para wakil rakyat sowan menghadap kepada tokoh spiritual ketua Dewan Syuro, yaitu Nabi Samuel. Mereka meminta agar segera diangkat seorang pemimpin negara untuk membebaskan negara itu dari krisis. Lalu Nabi Samuel memohon kepada Allah, dan hasilnya adalah dia diminta mengumumkan, Inna Allah qad ba'atha lakum Taluta malika. Wahai Bani Israel, Allah telah mengangkat presiden kamu Talut. Tetapi Bani Israel demo, menolak pengangkatan Talut yang badannya lebih tinggi. Dengan alasan apa? Anna yaqulu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu lam yutas'aka minal mal. Bagaimana kami akan punya pemimpin si Talut, sedangkan kami orang-orang yang paling berhak menjadi pemimpin, dan dia adalah orang miskin tidak berharta. Jadi menurut Bani Israel pembangkang itu, pemimpin syaratnya dua: satu, turunan pemimpin yang lalu, dan yang kedua, punya cukup harta benda. Jadi kalau ada orang yang memilih pemimpin semata-mata karena nasabnya, karena turunannya, ini adalah perilaku Yahudi sebenarnya. Juga kalau ada orang yang memilih seorang pemimpin dengan pertimbangan karena sumbangannya, harta bendanya, itu juga bagian dari perilaku Yahudi. Lalu Allah jawab, Inna Allah astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim.
Sesungguhnya Allah sudah memilih Talut menjadi presiden kamu itu karena dia sudah memilihnya, dan dia tambahkan untuk dia unggul di antara kamu dengan ilmu dan fisiknya. Jadi kalau Bani Israel Yahudi pamer silsilah keturunan, tapi Allah yang membuat manusia mulia dan layak untuk diangkat jadi pemimpin bukan karena nasabnya, bukan karena hartanya, tapi karena ilmu pengetahuannya. Beruntunglah orang-orang yang hidup di dunia ilmu, karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang sedang mempersiapkan para pemimpin dengan cara yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. واعلموا أن الله لهم أمرا عظيما وقال جل جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات على الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر